Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alhamdulillah sudah gaji, jadi jalan-jalan ke bandar atau ke kotanya mau cari nasi lemak. Mungkin ini juga terakhir kali saya jalan-jalan ke bandar cari nasi lemak, soalnya mau balik kampung. Jadi untuk kenang-kenangan lah. Dan kemarin yang menanyakan Mas Randy berada di mana? Akhirnya saya jumpa Mas Randy. Mas Randy, kemarin yang bertanya, Mas Randy kemana? Mas Randy kemana? Kemarin Mas Randy itu banyak kerja, sahabatku semua. Jadinya kita orang tak sengaja jumpa di bandar. Mas, ayo makan Mas. Mau nggak? Mau balik aku. Mau balik? Nggak mau makan-makan? Aduh, sayang teman-teman, Mas Randy nggak mau makan-makan. Enaknya di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Saya perlihatkan ya. Di sini itu jalan rayanya itu luas banget. Bisa untuk parkir motor, bisa untuk parkir mobil. Dan tanpa perlu ada petugas parkirnya ya Min ya? Betul sekali. Aman ya kan? Jalannya sangat luas sekali. Jalannya bersih sekali. Sangat bersih sekali. Jadi untuk parkir motor itu disediakan untuk motor, untuk mobil, ya. nggak bercampur. Dan di sana ada lorong tempat untuk beristirahat, sahabat-sahabatku semua. Kita pergi ke lorong sana. Di sini nggak ada petugas parkir, sahabatku semua. Jadi mau parkir itu parkir sendiri ya. Tanpa perlu dijaga. Dan ada tempat-tempat untuk beristirahat seperti ini loh. Lihat. Enak ya kan? Ada lukisan-lukisannya, bisa untuk berfoto-foto. Tuh. Nyaman. Jadi bisa untuk berfoto-foto. Misal kata kita pernah jalan, istirahat di sini sahabatku semua. Tempatnya bersih, nyaman. Dan ini tentunya gratis Mas ya? Ini gratis, ini nggak perlu bayar nih. Dan tempatnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini sangat bersih sekali. Ini untuk apa? Tempat istirahat lah. Untuk tempat istirahat ya? Tempatnya sangat nyaman sekali. Lihat sahabatku semua. Ini lorong-lorong rumah loh. Tapi suasananya bersih banget. Dan seperti ini suasana mobil-mobil di Malaysia, sahabatku semua. Ada mobil buatan Malaysia sendiri, ada mobil buatan dari luar negara. Mobil di Malaysia ini banyak jenis. Kata siapa di Malaysia mobilnya itu jelek-jelek semua gitu, enggak kok. Di Malaysia itu lagian mobil itu juga bukan sesuatu yang istilahnya barang wah mewah, enggak. Di sini mobil itu cuma dipandang untuk kendaraan saja, sahabatku semua. Di sini tempat parkir motor nggak ada tukang parkirnya ya. Yang penting ada tulisannya itu apa? Dah kunci motor belum. Ini juga tempat parkir mobil, tapi nggak ada tukang parkirnya, sahabatku semua. Dan di sini dermaganya atau jeti, atau kalau di Indonesia disebut pelabuhan. Ini dia pelabuhannya. Pelabuhannya di sini pun juga bersih, sahabatku semua. Kita akan pergi ke tempat penyeberangan. Tempat seperti ini hanya untuk pejalan kaki, untuk beristirahat. Jadi di sini tuh tidak ada yang berjualan, sahabatku semua. Kalau mau jualan makanan, semuanya itu ada tempat tersendirinya. Jadi nggak boleh suka-suka. Makanya di sini kelihatan jalannya rapi, bersih ya kan, meskipun bukan berada di kota besar. Dan seperti ini sahabat-sahabatku semua, suasana mersing ketika sore hari. Mersing ini merupakan salah satu kawasan pusat pelancongan juga, sahabatku semua. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabatku ingin berwisata di pulau-pulau, Mersing inilah tempatnya. Di bawah sana ada jualan makanan, nasi lemak, nasi goreng. Nasi lemaknya juga sangat sedap, sahabatku semua. Burgernya pun juga sangat sedap. Sangat cantik kan sahabat-sahabatku semua, suasana
Mersing ketika sore hari. Singgah di kedai untuk makan nasi lemak. Nih, adik saya sudah saya ajak makan nasi lemak. Ini dia. Kalau di tempat kerjanya nggak ada nasi lemak kan? Nggak ada nasi lemak dan tidak ada kedai yang menjual makanan di sana. Jadi kalau di sini kita order nasi lemak. Betul. Dan mungkin ini menjadi salah satu video saya yang terakhir ya, makan nasi lemak di Mersing ya kan. Ya karena sebentar lagi mau balik kampung sahabat semua. Ya doakan mudah-mudahan perjalanannya selamat sampai tujuan ya. Amin. Dan tentunya ini menjadi kenangan yang Terindah. Apa ya? Dibilang sedih ya kan, karena merantau di Mersing ini sudah cukup lama. Jadi seperti kampung halaman sendiri sahabat semua. Akhirnya makan nasi lemak kan. Alhamdulillah hari ini juga ada nasi lemak. Nasi lemak, ada ayam, ada telur, masya Allah. Makan. Yuk sahabatku semuanya cepat makan. Kalau di tempat kerjanya jarang makan nasi lemak kan? Bukan jarang, memang tidak ada yang kedai menjual makanan. Ini salah satu makanan tradisional Malaysia sahabat-sahabatku semua, yaitu nasi lemak. Jadi nasinya ini ada sambal, ada kacang, ini nggak ada bilisnya ini. Mungkin karena harga bilisnya agak mahal ya. Nah, ini ada ayam goreng. Dan nasi lemak ini dimakan petang ataupun dimakan malam, dimakan pagi, enak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi lemak sahabatku semua. Sambalnya mantap. Sangat enak sekali. Kalau sambal di Malaysia itu lebih manis sahabat semua. Dan harga makanan di Malaysia itu juga terbilang cukup murah meriah ya. Cukup murah meriah. Tadi kita bertiga makan nasi lemak, lauknya itu 2, ayam sama telur. Cuma habis sekitar 30 ringgit, 31 ringgit. Itu kalau dirupiahkan sekitar berapa? 100.000. 100.000 rupiah, bayangkan. Pakai lauk ayam, pakai telur, murah meriah banget lah. Jadi untuk soal biaya hidup di Malaysia, sebenarnya kalau kita makan sederhana saja, ya alhamdulillah biaya hidup di Malaysia itu murah meriah sahabat semua. Sekali. Habis makan nasi lemak, sekarang pergi ke kedai berhantu. Kedai yang paling termurah di Malaysia, kedai 2 ringgit. Kita pergi ke kedai 2 hantu ya. 2 ringgit. Kok kedai 2 hantu? Kedai 2 ringgit. Kedai berhantu. Kedai berhantu kalau orang sini manggil. Orang sini manggil kedai berhantu karena harganya itu murah-murah. Ingin belanja sedikit, tiba-tiba jadi banyak. Sebab itu dipanggil kedai berhantu. Dan harga makanan di Malaysia itu juga terbilang cukup murah meriah ya. Cukup murah meriah. Tadi kita bertiga makan nasi lemak, lauknya itu 2, ayam sama telur. Cuma habis sekitar 30 ringgit, 31 ringgit. Itu kalau dirupiahkan sekitar berapa? 100.000. 100.000 rupiah, bayangkan. Pakai lauk ayam, pakai telur, murah meriah banget lah. Jadi untuk soal biaya hidup di Malaysia, sebenarnya kalau kita makan sederhana saja, ya alhamdulillah biaya hidup di Malaysia itu murah meriah sahabatku semua. Sekali. Oke sahabat-sahabatku semua, kita pergi ke kedai 2 ringgit. Kita menuju ke kedai 2 ringgit. Sahabat-sahabatku semua, seperti ini suasana bandar ya, atau kotanya. Sudah berada di dalam kedai berhantu atau kedai 2 ringgit. Di sini menjual beraneka ragam jenis makanan ya, dan harganya itu memang murah-murah. Ini kalau tempat kita ada seperti ini, pasti anak-anak suka ya kesini. Sangat suka sekali. Jadi karena menjual, lihat untuk anak-anak pun lengkap. Ada gula-gula, ada camilan, serba lengkap.
salah satu jajanan yang nggak ada di Indonesia. Tidak ada ini. Sotong. Jadi sotong di Malaysia itu di sini dibuat camilan, sahabatku semua. Jadi rasanya itu manis, masin, ada semua. Saya coba beli satu. Beli apa lagi? Ini kalau masuk di sini tuh bingung. Bingung ya? Bingung. Soalnya semuanya lengkap. Mau ambil satu, tahu-taunya diambil semua. Kalau pulang nanti, saya ingin bawa oleh-oleh ini, Min. Karena mie instan ini sangat enak banget, dan harganya juga murah meriah. Tapi pulangnya masih agak lambat sedikit, jadi kita beli untuk dimasak di rumah. Oke. Mas, yang ini ada apa ini? Percuma Nescafe. Oh, ini ada Maggi dapat Percuma. kopi Nescafe. Kalau di Malaysia namanya Maggi, kalau di Indonesia namanya mie instan. Kita ambil dua saja. Dan di Malaysia, mie-nya itu berbagai rasa, sahabatku semua. Ada mie laksa, ada mie kari, kemudian ada mie lontong. Nah, rasa lontong pun juga ada loh di Malaysia. Selain rasa lontong juga ada ayam pedas. Jadi soal mie instan rasanya itu berbagai banyak jenis, sahabat-sahabatku semua. Yang ini daripada Malaysia semua. Yang dari Indonesia pun juga ada. Seperti ini. Mie bon chili. Ini dari Indonesia ini. Extra Joss pun juga ada. Di sini Extra Joss satu kotaknya ini sekitar harga Rp2.40 atau sekitar Rp10.000. Sahabat-sahabatku semua. Jadi enaknya kerja di Malaysia. Misal kata kita mau cari barang-barang dari Indonesia itu mudah, sangat dijumpai ya. Vlog yang terakhir bersama adik saya di Mersing. Sebentar lagi saya akan balik ke kampung halaman. Bagaimana rasanya kalau saya tinggal? Ya tentunya agak sedih. Tapi mau gimana lagi? Kita di sini bekerja karena dan kita di kampung punya keluarga ya kan? Punya keluarga. Jadinya nggak bisa di sini selama-lamanya. Pastinya kalau kita ada kesempatan juga harus pulang ya kan? Betul. Pulang ke kampung halaman, tengok anak istri. Dan kebanyakan kadang-kadang ada orang berpikir, oh merantau di negara orang itu enak. Dibilang enak ya enak, dibilang nggak enak ya nggak enak. Betul. Nggak enaknya itu juga jarang berjumpa dengan keluarga. Betul sekali. Kemudian kalau ada apa-apa di kampung kita tidak bisa datang. Kalau misal kata ada musibah kita cuma bisa berdoa saja ya kan. Betul sekali. Jadi pada intinya kalau dibilang merantau enak apa enggak, ada enaknya, ada pula enggak enaknya ya kan. Iya. Tapi alhamdulillah selama saya bekerja di sini hampir 10 tahun, alhamdulillah hasil dari kerja di Malaysia sangat saya syukuri, sangat merubah ekonomi keluarga saya yang ada di kampung. Jadi pada intinya kalau kita merantau ya harus niatkan merantau tujuannya, betul nggak? Betul sekali itu. Jadi jangan sampai bertingkah yang aneh-aneh ya kan. Kadang kan ada ya orang merantau bertingkah aneh-aneh, ujung-ujungnya nggak dapat uang. Gitu. Ada, itu namanya manusia itu ada mas. Banyak. Tapi ya kan. Itu terpulang pada diri kita. Nah, kalau itu. kita niatkan dari kampung, kita merantau cari nafkah untuk anak istri, insya Allah kita ada hasil lah. Nah, yang penting jangan aneh-aneh. Yang penting jangan aneh-aneh gitu. Meskipun sering diremehkan kerja di Malaysia ya kan. Ya, kerja apa-apa. kok di Malaysia UMR-nya sama dengan di Jakarta gitu ya kan. Tapi meskipun UMR-nya sama dengan di Jakarta ya kan, setidaknya kita sebagai orang kampung alhamdulillah merasa bangga lah bisa merubah ekonomi keluarga di kampung. Kemudian ada juga yang bilang orang-orang yang kerja di Malaysia itu rata-rata orang kampung gitu. Ya memang kita orang kampung. Aneh ya? Aneh. Kadang-kadang mungkin kalau kita orang kota nggak bakalan kita merantau. Kalau saya orang kota, ya ngapain saya merantau? Pastinya saya cari kerja di kota tersebut. Betul sekali. Dan tentunya di kota pun juga belum tentu dapat kerjaan. Nah, yang mungkin tidak seperti di sini ya kan. Betul. Kalau kita merantau di negara orang, kita punya pengalaman yang tentunya bisa kita kembangkan di kampung halaman juga, dan gajinya juga cukup lumayan. Tapi di sini saya ingin memberikan informasi ya kan, tidak semuanya merantau itu ya kan mengalami nasib baik seperti saya ya kan. Ini cuma sekedar
pengalaman pribadi saya menceritakan di video saya suatu saat untuk kenangan saya, ya kan? Betul sekali. Untuk kenangan saya berdua dengan adik saya. Alhamdulillah lah, saya itu kerja di sini ya hampir sekeluarga, dan alhamdulillah bos saya itu sangat baik. Kalau saya ceritakan seperti ini kan nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang itulah ada yang nggak terima. Ada yang nggak, yang namanya manusia kan. Itu orang kampung. Aneh. Itu orang kampung dasar desa gitu, dasar kampungan gitu aja dicintain gitu aja bangga ya bangga lah. Bangga. Namanya kita merantau ya kan. Kita Betul. merantau, kemudian apa yang kita impikan dari dulu ya kan tercapai. Walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun sedikit demi sedikit, walaupun harus banyak waktunya ya kan, mengumpulkan uang. Itu proses yang cukup lumayan. Nah, ngomong-ngomongin tentang apa gaji ya kan, ya, nggak semuanya orang di Indonesia itu bisa dapat gaji UMR seperti di Jakarta, nggak semuanya. Di kampung saya gajinya pun nggak sampai seperti di Jakarta kok, ya kan? Sangat jauh sekali, ya, Mas. Jadi beda. Jadi tentunya kalau ada yang bilang itu yang merantau hanya orang kampung, orang yang merantau di Malaysia itu orang kampung, nggak punya skill gitu. Kalaupun ya kan, kalaupun punya skill ya kan di tempat kita, kalau nggak punya orang dalam itu juga sulit. Sangat ya kan? sulit sekali kita mau masuk bekerja. Oke, kita lanjut ke pasar raya. Betul. Harga beras di sini itu lebih murah loh. Dan kemarin kan katanya Malaysia krisis beras, nggak ada. Nggak ada krisis beras di sini. Harga beras juga lebih murah di sini, harga minyak juga lebih murah di sini. Dan biaya hidup di sini lebih murah. Dibilang lebih murah ya. Dibilang soalnya lebih murah. ya kan, soalnya untuk upah kerjanya di sini juga cukup lumayan. Betul. Begitu sahabatku semua. Kalau sekedar untuk hidup ya kan, di sini lebih murah. Tapi kalau untuk gaya hidup ya mahal, betul nggak? Betul. Kalau sekedar hidup murah, tapi kalau untuk bergaya, untuk hidup mahal. Misal kata makannya di restoran ya mahal. Ya, mahal. Oke, kita ke pasar raya dulu sahabatku semua.